Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Bagaimana kabar pemirsa? Semoga Anda selalu sehat dan alhamdulillah kami di sini juga alhamdulillah sehat dan selalu jaga kesehatan. Baiklah, senang sekali rasanya saya Syihab Imam bisa bertemu lagi dengan Anda pemirsa tentunya di acara Dai Baru Komen. Seperti biasa di acara ini kita akan mengomentari, kita akan berdiskusi tentang video-video atau tayangan-tayangan yang akan kita tayangkan. Dan seperti biasa saya tidak sendirian. Di sini kita atau saya ditemani oleh para dai kita. Yang pertama langsung saja kita sapa ada Pak Leo. Assalamualaikum Pak Leo. Waalaikumsalam Mas Syihab. Bagaimana kabar Pak Leo? Alhamdulillah. Selalu sehat ini Pak Leo. Selalu sehat dan berusaha untuk selalu sehat. Betul sekali, Masya Allah. Dan pemirsa di sebelahnya ini ada mungkin wajah yang asing, tapi bagi kami ini tidak asing karena beliaulah yang selalu bertugas di belakang layar untuk kesuksesan setiap acara di Wesal TV ini. Langsung kita sapa beliau, Mas Ilham. Assalamualaikum Mas Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Pemirsa ini adalah editor dari Wesal TV ya Mas ya. Dari ini apa namanya, setiap ada program-program yang edit beliau, dan acara atau program ini juga salah satunya yang mengedit adalah Mas Ilham ini, Masya Allah. Ini kebetulan Ustadz Zainal ada uzur sedikit dan berhalangan datang, tapi karena acara kita harus tetap jalan dan pemirsa juga sudah menunggu. Betul sekali, Masya Allah. Maka sekali-sekali iya masih tampil di sini. Masya Allah. Tapi ini insya Allah juga beliau ini nanti akan mengomentari juga dengan porsinya beliau sebagai editor, bagaimana menurut beliau. Baiklah, Masya Allah. Baiklah pemirsa, langsung saja kita simak tayangan yang pertama tentang, oh ya, tema hari ini Pak Leo dan Mas Ilham jadi lupa untuk memberitahu nih kepada pemirsa juga. Jadi di episode kali ini kita akan bersama-sama mengomentari video atau tayangan tentang Pak Leo dan Mas Ilham. Nanti kita akan membahas yaitu tentang temanya sayangilah penduduk bumi. Nah, ini ada beberapa tayangan yang mana ini tayangan tentang menyayangi sesama manusia ataupun sesama hewan. Yakni penduduk bumi luas. Penduduk bumi luas, tidak hanya sesama manusia saja. Ini sangat menarik ini Mas Ilham juga ya. Baiklah, langsung saja ya Pak Leo. Daripada penasaran kan pemirsa, kita simak tayangan yang pertama. Sapi itu. Ini video kompilasi nih, Pak. Dari animal aid ya. Berarti memang kelompok atau organisasi yang memang tujuannya dibuat untuk yaitu tadi menyayangi sesama makhluk ya. Tapi dalam hal ini makhluk Allah yang berjenis hewan. Masya Allah, sampai segitu ya. Itu di ini sapi. Ini udah belum mati dia. Nah, ini anjing lagi. Ini anjing lagi kejebak gitu ya. Iya, terjebak. Ini tebak hewan apa lagi ini? Apa itu? Babi. Anjing lagi ya. Oh, Masya Allah, anjing lagi. Masya Allah. Nah, Mas Syihab, iya Pak, Mas Ilham, kalau kita lihat di tayangan tadi, saya jadi ingat
beberapa waktu yang lalu ada salah satu tayangan di media sosial ya, tayangan video dari warga kita sendiri, maksudnya warga Indonesia sendiri yang menganiaya kucing di depan minimarket. Mungkin pernah lihat? Kayaknya. Jadi di depan minimarket, di depan banyak orang, kemudian menganiaya kucing memakai kampak. Belum lihat kalau mau lihat. Belum lihat, iya. Kampak. Belum lihat. Saya diingat itu. Dari mana itu? Di Indonesia. Dan kemudian videonya direkam oleh salah satu mungkin pegawai atau pengunjung minimarket itu, dan akhirnya sampai ke aparat yang berwajib. Gitu. Dan ternyata kalau itu viral ya, karena itu viral akhirnya sampai ke ranah hukum, entah karena diadukan oleh kalangan tertentu, penyayang binatang, entah polisi melihat itu kemudian ditangkap karena melakukan tindakan yang menyakiti hewan. Saya tidak tahu, sampai akhirnya yang bersangkutan dipanggil polisi, datang ke polisi dan sepertinya meminta maaf kan. Karena selain itu termasuk perbuatan yang kurang baik, itu kan juga dilakukan di tempat umum. Iya. Bisa jadi orang yang melihat terpengaruh. Ya, yang pasti kan kalau kita bandingkan ya, akhirnya alasannya ternyata orang itu menganiaya kucing untuk diapakan? Untuk dimakan ternyata. Iya. Jadi alasannya gitu, Pak? Alasannya itu. Ya Allah. Dan kalau kita lihat lagi ya, kalau kita sering aktif di media sosial, Mas Ilham, sering lihat kan? Kalau kita di media sosial ada tayangan-tayangan yang sengaja untuk menyakiti hewan kan? Betul. Buat konten mungkin ya. Iya, buat konten ataupun seperti mungkin dengan bangganya membunuh burung dengan senapan berburu itu kan, senapan berburu, senapan angin itu, kemudian membunuh kucing, bajing atau tupai hanya demi kesenangan. Betul sekali. Beda sekali dengan tayangan tadi ya, Masya Allah. Nah tapi Pak Leo, kalau saya boleh bertanya, sebenarnya orang yang memvideo itu sebenarnya salah atau tidak, Pak? Maksudnya kenapa dia tidak malah menghentikan perbuatan itu, malah dia tahu nih ini perbuatan salah, malah memvideo. Nah itu gimana tuh, Pak? Ya, kalau itu menurut Pak Leo sendiri. Itu bisa jadi kalau yang dalam kasus yang saya sebutkan tadi itu memang sudah ada yang mencegah. Oh, udah ada. Sudah ada yang mencegah. Jadi di depan teras itu sudah ada yang mencegah, di teras minimarket dimarahin, tapi orangnya cuek. Kemudian kucingnya sudah dianiaya, dimasukkan karung, kemudian dibawa pergi. Akhirnya viral dan dipanggil oleh yang berwajib. Kelanjutannya seperti apa? Walau alam saya tidak mengikuti lagi. Saya hanya fokus kepada bagaimana mereka tega sekali. Gitu. Kecuali kalau yang saya katakan tadi, dengan bangganya bagaimana mereka itu membunuh hewan, diburu hanya untuk kesenangan, kemudian hewan itu dipamerkan di media sosial. Itu jelas kan? Iya, betul. Itu ya perbuatan yang dolim ya kepada sesama makhluk Allah, karena tidak ada alasan yang jelas gitu. Mungkin ada tayangan lain yang biasanya kita banyak tayangan ya, Mas ya. Banyak tayangan insya Allah. Jadi tadi disebutkan oleh Pak Leo ada yang menganiaya kucing, ini sangat tidak manusiawi Pak Leo, bisa dikatakan seperti Mas Ilham juga ya. Nah ini kita juga ada tayangan lagi nih, dari masih berkaitan dengan sayangilah penduduk bumi, seperti apa? Langsung saja kita lihat tayangannya. Wah, ini video cukup viral ketika itu Pak. Di Indonesia ya, itu kan di Sumsel ya, Palembang berarti ini. Iya. Sumatera Selatan. Yang lucu kucingnya
nurut ya. Iya. Insyaallah. Seperti tahu gitu mau. Iya. Seberangin ya. Dan Pak polisinya juga lucu juga ini, Masya Allah. Peka. Maksudnya diangkat kan bisa juga ya, tinggal diangkat. Ini seperti drama dulu gitu. Masya Allah. Mungkin itu salah satu menerapkan petugas sebagai Kepolisian. Mungkin begini. Mungkin kucing aja nurut aturan lalu lintas. Oh, gitu. iya. Bisa itu. Mungkin gitu ya. Bisa. Mungkin kenapa kita sebagai manusia nggak mau menurut Nah, itu dia pemirsa, Masya Allah. Quotes dari Pak Leo. Kucing aja manut ya gitu kan, nurut ke polisi. Kita yang punya otak, yang punya akal gitu Pak Leo ya. Disuruh rambu lalu lintas. Lalu lintas rambu ditaati, lampu merah berhenti. Ya Allah, ya Allah. Iya, jadi Masya Allah tadi kalau kita lihat tayangan itu ya, kucing gitu, dia tahu polisinya juga membantu benar-benar menghentikan orang-orang yang ada di jalan gitu kan. Iya. Sekarang Mas Syihab, kalau menurut Mas Syihab, kan Mas Syihab dulu pernah di pondok kan? Iya. Dan sekarang juga masih belajar di salah satu sekolah tinggi di Rosah Islamiyah ya. Iya. Dari sisi aturan Allah yang diterapkan untuk menyayangi sesama. Iya. Ada nggak yang kira-kira bisa dijadikan disampaikan kepada pemirsa Iya, ya, betul. terkait dengan bagaimana menyayangi Allah dalam konteks menyayangi makhluk Allah, menyayangi penduduk bumi dalam konteks video yang kita lihat tadi. Iya, jadi Pak Leo dan Mas Ilham juga pemirsa, ini memang dari tema saja sudah jelas ya, sayangilah penduduk bumi. Mengapa? Karena di hadis pun, hadis Rasul itu sudah jelas sekali bahwasanya disebutkan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Barang siapa yang menyayangi penduduk di bumi, maka dia akan disayangi oleh penduduk di langit. Masya Allah, penduduk langit? Allah. Malaikat. Iya. Jadi ketika kita menyayangi seperti tadi kita lihat tayangannya, insya Allah itu penduduk langit juga akan menyayangi kita juga. Tapi sebaliknya seperti yang dikatakan Pak Leo tadi, Mas Ilhamnya, astagfirullah, yang menganiaya itu bagaimana? Naudzubillah, ketika dia amalannya banyak tetapi dengan satu perbuatan itu menjadikan dia tidak disayangi oleh Allah. Dan ada hadisnya kalau tidak salah ya. Iya. Yang hanya gara-gara memberi minum anjing yang kehausan. Padahal kita tahu ya Mas Ilham, anjing itu hewan yang dalam agama kita air liurnya haram, air liurnya najis dan haram untuk dimakan. Betul. Tetapi Allah tetap memberikan pahala kepada mereka yang menolong anjing itu. Padahal siapa yang menolong? Ingat kan? Iya. Sosok siapa yang menolong itu? Iya. Dalam hadis itu. Perempuan yang berzina. Perempuan yang berzina kan. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Itu orang yang hina gitu ya, hina di muka bumi, tapi ketika dengan satu perbuatan seperti itu menyayangi, itu memang benar hadis yang disampaikan Rasul memang ya. Masya Allah. Jadi pemirsa, kalau memang ada sesama kita atau mungkin seperti yang ditayangan tadi, hewan yang membutuhkan, itu sebisa mungkin kita harus menolong, harus membantu, karena kita harus ingat hadis Rasul yang tadi disebutkan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Masya Allah. Thayyib, pemirsa, kita akan melihat tayangan berikut lagi. Ini keledai atau kuda, Pak? Apa ini? Kuda. Sepertinya antara keledai atau anak kuda. kuda. Iya. Sepertinya anak kuda karena telinganya menghadap depan. Tidak menghadap depan. Kalau setahu saya keledai itu. Iya betul. Sepertinya kuda. Iya, ini anaknya ya. Tapi walau alam saya juga nggak begitu. Oh, ini mau memasukkan ke dalam, ke pinggir dari tepi jalan ke ladang ya. Iya, ladang. Itu emang nggak bisa lompat gitu, Pak ya? Atau tidak tahu nih.
Atau masih kecil gitu ya? Masih kecil ya. Masya Allah. Itu yang Masya Allahnya, kok bisa yang di mobil itu tahu keinginan yang kuda kecilnya ini loh Pak? Bahwa dia tuh pengen masuk ke situ. Iya mungkin di sebelah di ininya ya Mas. Di mana? Di sebelahnya ada kumpulan ya. Dan mesti itu lepas dari situ. Kelihatan kebingungan. Iya kebingungan. Terus saya Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau Mas Syihab, Mas Ilham, saya pernah semasa saya jadi jurnalis itu mewawancarai salah satu tokoh Perbakin ya, Persatuan Menembak se-Indonesia, yang kaitannya dengan berburu. Sekarang kan kita sering melihat kalau di desa-desa ada apa tulisan dilarang menembak burung di sini, betul kan? Suka seperti itu. Betul. Atau di satu tempat yang dimana tempat itu masih ada pepohonan yang rimbun, kemudian daerah yang masih asri gitu, masih banyak vegetasi yang membuat hewan-hewan masih ada di sana. Ada tulisan dilarang berburu di sini. Gitu. Nah, saya baru tahu ternyata saat saya mewawancarai tokoh itu kalau di luar negeri kan memang ada ya yang kita itu ada yang sering kita lihat bagaimana pemburu kemudian berburu di hadapan berburu di mana, di padang pasir apa, di gurun apa, di hutan apa, dengan bangganya memburu singa atau memburu apa ya, hewan-hewan besar begitu kan, kemudian difoto. Dan ternyata perburuan itu legal. Jadi dari Perbakin itu kalau mau berburu di suatu tempat di luar negeri ya, di luar negeri begitu. Pertama, mereka membayar sangat mahal untuk bisa berburu. Dan hasil bayarannya itu nanti akan dimasukkan ke donasi untuk itu tadi mungkin animal aid atau apa yang diadakan oleh taman apa itu, taman lindung ya, hutan lindung setempat atau taman lindung setempat. Dan itu enggak sedikit, hitungannya miliar itu. Allah Akbar. Miliar untuk satu nyawa gitu. Dan ternyata juga yang diburu itu ditentukan. Jadi ada kualifikasinya, dan perburuan itu untuk mengendalikan populasi. Jadi yang boleh diburu itu biasanya apa? Yang boleh diburu itu biasanya mungkin yang sudah tua atau untuk sudah populasinya sudah berlebih, kemudian ada syarat-syaratnya, dan itu yang paling utama, harganya mahal sekali. Sampai miliaran itu. Masya Allah, izinnya. Masya Allah. Sementara kalau kita lihat di Indonesia, kita lihat ya, iya, makanya kan kita sekarang kalau kita di pinggiran kota saja, kota kita di Salatiga ya, di pinggiran kota Salatiga sudah sangat jarang sekali yang namanya burung berkicau. Iya. Benar gak? Betul. Rubah atau apa gitu kan, ada yang namanya rubah, kalau bahasa kita disebut beranjang. Apa? Lupa saya. Apa sih? Melenjak apa sih? Nah, lupa ya, rubah kecil itu ya, yang masih yang suka itu ya. Kemudian sawah-sawah itu sekarang udah jarang sekali. Iya. Kenapa? Atau mungkin masih iya, karena manusia itu usil, tidak menyayangi sesama, tidak mengerti hakikatnya. Bagaimana kita menyayangi sesama penduduk bumi, dalam hal ini hewan. Betul. Bukan begitu Mas? Betul sekali. Ya Allah. Jadi memang pemburuan ini banyak sekali sekarang dilakukan Pak ya. Iya. Dan ini kita ada tayangan satu lagi Pak Leo dan Mas Ilham, kita akan melihat yang berikut ini. Ini kucing, kepalanya mungkin masuk. mau ngambil makanan kali ya. Iya. Dia malah nggak bisa keluar. Iya.
itu untungnya alhamdulillahnya gelas, maksudnya kaca gitu. Bisa dipecah. Kalau yang lain aduh. Kalau mungkin kalau dia segera ketahuan bisa Iya, bisa betul. nafas kucing itu. Wah, Iya betul, insya Allah. Itu peka sekali ya orang yang di video ini. Ini sebenarnya untuk masalah menyayangi ini kita bisa lihat dari ini tuh sudah menjadi fitrah gitu Pak. Sudah menjadi fitrah manusia. Tanpa kita sebutkan dalil atau apapun, kita sudah tahu kita harus menyayangi binatang. Kalau misalnya ada yang seperti itu, kita bantu ya, dibantu. Ya, baiklah. Kita akan kembali pemirsa saat ini. Setelah ini masih ada beberapa tayangan yang akan kita lihat. Tetap di Dai Baru Komen. Kembali lagi di Dai Baru Komen. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi masih membahas persoalan yang sama. Sayangilah penduduk bumi bersama Pak Leo dan Mas Ilham. Masya Allah. Baiklah Pak Leo dan Mas Ilham, kita akan lanjut membahas video atau tayangan yang akan kita sajikan. Langsung saja kita lihat tayangan berikut ini. burung seperti ini. Ini bertaruh nyawa ya. juga ya. Saya kalau Karena jadi ini orangnya itu sumpah ya Allah merinding Pak. Mas Syihab, Iya. itu kalau helikopter itu susah loh dikendarai. Iya. Jadi kemungkinan dia goyang itu besar. Banyak kejadian helikopter seperti itu goyang kemudian tersangkut. Ya sudah gitu. Masya Allah tadi. Coba kita lanjutkan. Kita lihat seperti apa tadi. dan juga pakai helikopter ya, itu jarang juga gitu. Biasanya kan Pemadam kebakaran. Iya. Ini pakai helikopter. Resikonya besar sekali ini. Besar sekali. Dan yang drivernya ini juga pintar. Ini mepet ke kabel loh Pak. Iya. Mas ya. Kalau tadi yang dikatakan Pak Leo, oleng. Gitu. Oleng gitu terus itu baling-balingnya kena. Ya Allah. Bayangkan. Masya Allah. Ada kira-kira di Indonesia yang mau seperti itu? Saya belum pernah lihat. Belum pernah lihat ya? Kalau Ada tahu enggak? Ya, wallahu Allah a'lam. alam. Tapi yang jelas pernah lihat. Mas Ilham, mungkin ya kita tanya Iya. ke Mas Ilham ya. Betul, bisa. Pernah punya pengalaman tentang menyelamatkan hewan atau Melihat deh. seperti apa ya, mengasihi bagaimana Mas Ilham mengasihi sesama makhluk Allah selain manusia gitu maksud saya. Kalau mungkin pernah ya, cuman sepertinya udah lupa. Gitu. Jadi menyelamatkan apa tuh dulu? dulu itu pernah kegiatan pramuka di salah satu ya taman camping gitu, kayak camping gitu. Kemudian ada, entah itu memang sengaja dijebak atau memang ada burung yang terjebak di situ. Itu yang jelas sepertinya dijebak ya. Sebenarnya ada yang menjebak lah. Burung, termasuk juga burung yang langka di Indonesia. Ya bukan langka, tapi sebenarnya burung itu termasuk burung yang dilindungi. Itu kayaknya burung perkutut. Itu kan termasuk burung yang dilindungi. Nah itu saya pas jalan gitu sama anak pramuka, kebetulan lihat terjerat
tali gitu. Kemudian ya saya nggak berpikir apa-apa, kayak tiba-tiba tergerak aja gitu, tergerak bawa pisau, bawa gunting kecil gitu. Awalnya ya saya tangkap ini, saya istilahnya pikirannya ya udah bawa pulang gitu. Ini kan burung, termasuk burung yang bagus gitu. Terus kemudian nggak tahu kenapa ya, mungkin gerakan dari hati saya lepas gitu. Itu dia Pak, tadi yang saya katakan fitrah manusia tadi. Fitrahnya mungkin seperti itu, ingin apa ya? Tetap ada nafsu untuk ini ya. Untuk memiliki atau untuk memburu. Iya betul. Tapi di lain hal hati kita itu ada mengatakan jangan. Betul. Ini biar hidup gitu. Iya memang kalau disebutkan oleh Nabi juga kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrahnya salah satunya untuk menyayangi hewan, menyayangi sesama yang menyayangi. Kalau misalkan tadi yang disebutkan di awal tadi menyiksa hewan dan lain segala macam, itu mungkin sudah keluar dari fitrah, tapi ya nggak selamanya Pak, gitu lah Pak. Karena ya kembali lagi kalau yang namanya fitrah manusia itu ya seperti itu, sudah ditetapkan oleh Allah seperti itu. Mas Syihab punya pengalaman terkait hal-hal yang seperti dalam tayangan tadi? Kalau untuk menyayangi gitu, ada kejadian insiden apa gitu kayaknya belum ada deh. Tapi kalau untuk keseharian sehari-hari, karena saya di rumah ada ikan, nah itu saya setiap hari memberi makan. Jadi kalau saya di pinggir kolamnya, dia nanti langsung datang ke saya gitu. Terus memang sepertinya, ayo makan lawan ini makan gitu, Masya Allah. Iya, pernah. Saya tuh pernah diberi kucing, seekor kucing masih kecil gitu, oleh salah satu taklek saya atau ya saudara lah. Kemudian karena belum pengalaman ya, baru pertama kali memelihara kucing, belum pengalaman. Oh biasanya kucing tidur di mana, terus kemudian biasanya kencing atau buang kotoran itu di mana kan kita nggak tahu. Terus dulu itu kan bapak saya punya mobil gitu. Nah ternyata kucingnya itu tidur di bawah ban ya, mungkin kita mikirnya oh di bawah ban itu kan anget ya. Ya jelas di situ kan tertutup terus hangat pasti dekat mesin gitu. Kemudian ketika itu bapak saya mau keluar mobil pagi-pagi, mau keluar, nggak tahu kalau di situ tuh ternyata ada kucing. Akhirnya? Kemudian pas mundur gitu, akhirnya terlindas. Salah satu kakinya itu terlindas. Jadi salah satu kakinya terlindas. Dan saya bingung karena benar-benar pertama kali ya. Pertama kali ya udah saya kembalikan ke pemiliknya yang tadi memberi, biar ya mungkin pemiliknya jelas lebih tahu untuk menangani kejadian seperti itu. Masya itu Allah. Ya rasa kasihan itu jelas karena ini sampai ya mungkin tidurnya gini terus begitu kelindes ini sampai balungnya itu sampai tulangnya itu patah kelihatan. Itu saya nggak tega. Fitrahnya itu. Fitrahnya seperti itu. Sekarang Mas Syihab, Mas Ilham, pernah nggak di Indonesia ada kucing yang masuk ke dalam sumur kemudian dipanggilkan pemadam kebakaran? Pernah lihat? Pernah lihat tayangan itu? Kucing pernah belum ya kalau kucing? Belum pernah. Belum pernah, Mas. Belum pernah ya. Kalau sampai pemadam kebakaran yang ini ya, yang turun tangan ya. Saya pernah. Teman saya sendiri. Oh iya. Iya, satu kampus, satu jurusan. Masya Allah. Kakak kelas, tinggal di satu kota di Magelang. Itu karena ada kucing masuk ke dalam sumur, memanggilkan pemadam kebakaran karena sumurnya dalam. Masya Allah, anak kucing. Wallah, Masya Allah. Dan yang menangani langsung dari petugasnya. Petugasnya, gitu. Menarik itu jadi sebetulnya
banyak deh di sekeliling kita ya yang mengasihani sesama makhluk Allah selain manusia gitu ya. Itu banyak. Hanya saja mungkin mereka tidak terlalu mempublikasikan diri. Biasanya yang viral itu justru yang jelek-jelek, yang biasa aja ya. Iya, ataupun padahal ada yang lebih baik gitu ya. Tapi memang mungkin karena kebaikan itu lebih cenderung disembunyikan. Baik, kita sebenarnya seperti itu ya. Baiklah, Masya Allah pemirsa, obrolan yang menarik sekali. Kita akan melihat lagi tayangan berikut ini. Gurun pasir ya. Ini hewan rubah seperti ini. Iya, rubah terjebak gurun. Apa sih? Kejepit gitu gimana? Itu kan semak-semak. Sepertinya semak yang di gurun gitu ya. Iya. Macam semak. Oh, itu kan apa? Ekor rubah itu kan ini. Oh, panjang ya. Iya. Oh, jadi kayak melilit gitu ya? Iya, melilit. Ekor rubah, ekor tupai itu kalau di negara, kalau ingat ya, di negara Rusia, pernah lihat topi yang ada buntutnya? Iya. Di Indian, orang-orang Indian, topi yang ada buntutnya, dia seperti itu, dari rubah. Yang sengaja diburu gitu, ya kan? Masya Allah, rubah ya. Akhirnya dilepas mungkin. Terlepas. Masya Allah. Alhamdulillah. Mas Syihab. Iya. Saya mau tanya. Gimana Pak ya? Kalau kita bicara tentang sayang menyayangi sesama makhluk yang ada di bumi ini, bagaimana dengan kita menyembelih ternak? Bagaimana dengan kita berburu untuk dicari, untuk diambil dagingnya untuk dimakan? Bagaimana dengan kita memancing ikan untuk dimakan? Coba mungkin ada perbedaan kan? Apakah itu tidak termasuk dalam bagian tidak menyayangi sesama atau bagaimana? Berarti kan ada konteksnya kan? Iya betul. Jadi iya betul sekali. Itu kalau menurut saya untuk masalah tadi menyembeli atau berburu untuk dimanfaatkan, misalkan dagingnya atau misal kulitnya dan lain segala macam, itu berbeda dengan konteksnya kita tidak menyayangi. Bahkan ketika kita menyembelih di Idul Adha itu malah kita menyayangi. Iya, diwajibkan, ada syariatnya. Berbeda dengan tadi yang dicontohkan Pak Leo menyiksa itu, apa faedahnya? Nggak ada. Ketika kita berburu untuk diambil salah satu anggota tubuhnya dan bermanfaat untuk yang lain, kan juga daripada dia mati tidak bermanfaat, kita buru untuk kita ambil manfaatnya, kan insya Allah malah bermanfaat bagi yang lain. Jadi itu termasuk malah menyayangi juga itu Pak ya. Coba kalau kita pikirkan, sepertinya dalam Islam hal-hal seperti ini pun diatur sangat detail. Mas Ilham mungkin tahu. Termasuk mungkin ketika menyembelih harus menajamkan pisau gitu ya, agar tidak menyiksa juga ya. Kemudian tidak melihat, memperlihatkan kepada yang masih hidup ya saat penyembelihan dan sebagainya kan. Juga mungkin satu lagi, kalau kaitannya dengan hewan-hewan yang mengganggu, contoh tikus yang merusak. Kemudian gini aja, kalau Mas Ilham sama Mas Syihab melihat ada semut yang sedemikian banyak masuk ke dalam rumah kita, apa yang akan dilakukan oleh Mas Syihab dan Mas Ilham? Kalau saya, selagi semutnya itu tidak mengganggu, tidak masalah. Tapi kalau sudah mengganggu dengan porsi yang besar, misalkan sampai ke rumah atau apapun, ya kita bersihkan tapi tidak membunuh gitu. Baiklah, Masya Allah pemirsa, kita akan melihat tayangan
Satu lagi masih ada kita tayangan. Kita akan melihat tayangan berikut ini. Anjing lagi. Dia berjuang Sama ya untuk. tadi. Iya. Tapi ini, nah ini kasusnya sama dengan kucing yang saya ceritakan tadi, yang sampai Di sumur ya? dipanggilkan pemadam kebakaran. Iya. Dia cuma melihat satu batu itu Pak untuk dia bisa hidup. Untuk bantuan Nggak ada pikiran gimana untuk menyelamatkan dirinya. Akhirnya ini dia. jelas itu kalau terlambat untuk menyelamatkan ya kan Tenggelam ya. tenggelam. Ini sumur ya. Iya kayaknya. Sepertinya sumur. Sebenarnya semua. Dan jadi begini, kalau sampai dia tidak diselamatkan juga ada mudaratnya kan? Kan itu sumber air sepertinya ya. Betul, iya betul. Tentunya akan merusak sumber air Merusak itu juga. sumber air. Nanti malah mati di situ Mati menjadi di bangkai. situ menjadi bangkai, tentunya sumber air itu tidak bisa dipergunakan lagi. Gitu. Jadi ya memang ada hikmahnya sih kita Betul. harus menolong Iya. sesama makhluk. Semua yang diperintahkan oleh Allah itu semua pasti ada hikmahnya, Pak ya. Salah satunya seperti ini. Oh, ada video lagi nih. Kucing ya. Iya. Oh, ini kayak tadi nih kejebak. Kepalanya. Iya. Iya. Masuk. Itu pertanyaannya kok bisa seperti itu tuh? Tapi ini sama seperti yang tadi masuk ke flash. Gelas tadi ya. Iya, Gelas. stoples itu ya. Cuman ini sepertinya kaleng. Atau terkadang ada orang lain yang juga jahil kan bisa. Oh iya. Kita tidak pernah tahu. Mudah-mudahan tidak ada lah, kita tidak menemukan secara langsung ya. Mudah-mudahan yang jahil-jahil seperti itu. Tapi bisa jadi ini mungkin apa? Ini kaleng minuman ya? Iya. Waduh. Senang sekali rasanya. Mas. Itu lega. Bisa dibayangkan seperti apa. Ya Allah. Kita bayangkan. Saya saja pernah terjebak waktu kecil di apa itu pagar. Oh, iya. Ya, sorry kita pernah Masuk ngalamin. itu ya. Rasanya seperti apa? Tidak bisa keluar. Ya Allah. Sama juga ini, Pak. Cincin, Pak. Oh gitu Cincin ya. ya, Yang terjebak masuk. di sini. Ya Allah. Tidak bisa keluar. Ini rasanya, aduh. Baiklah pemirsa, Masya Allah. Video-video sudah kita lihat, kita simak, dan Masya Allah, kita dianjurkan untuk selalu bisa menyayangi makhluk hidup, binatang, ataupun sesama manusia. Baiklah pemirsa, kita masih ada tayangan, tetap di Dai Baru Komen. Kembali lagi di Dai Baru Komen. Masya Allah pemirsa, kita sudah melihat tayangan banyak sekali tadi ya. Dari kita menyelamatkan apa tadi, rubah, ada anjing, ada kucing juga, Masya Allah. Dan ini kita akan melihat lagi tayangan berikut ini dari banyak manusia menyelamatkan satu binatang. Seperti apa? Kita akan lihat tayangannya. Sepertinya bendungan ya. Iya. Itu Ini yang diselamatkan anjing juga. Anjing juga. nah, ini arusnya kencang sekali. Ada anjing ya itu ya? Iya. Iya, ada anjing yang nggak bisa bergerak karena menyelamatkan, dan orangnya ini juga Dan orangnya satu pun saja. Kelihatan kesusahan juga. Maksudnya, coba kalau Apalagi kalau anjing. dia sendiri terus keseret semua, ya udah habis.
Nah, ini dia. Itu berarti itu kan kita lihat kiri kanannya curam ya, licin lagi seperti tidak ada tangganya, tidak ada batu tonjolannya. Nah, itu yang di atas ini melihat kejadian ini langsung tergerak hatinya untuk menyelamatkan. Nah, Masya Allah. Seperti membuat tali manusia gitu. Sambung nyambung. Tapi belum bisa ini. Bisa, kurang panjang itu. Mau anjingnya dulu, tapi juga nggak bisa. Tidak bisa. Bagaimana ini ya? Ya, nggak bisa juga. Anjingnya sangat sabar sekali nih ya. Masya Allah. Masih bingung nih Pak. Saya juga kalau di posisi itu gimana ya? Itu soalnya curam sekali. Dia butuh satu lagi nih biar ini bisa. Palingnya karena tidak di lingkungan apa ya? Tidak di lingkungan rumah atau penduduk gitu, jadi mungkin tidak bisa mencari tali. Gitu ya. Betul. Nah ini sudah naik tuh, tapi anjingnya masih di bawah. Iya. Apakah mereka akan menyerah? Iya, kita lihat. Iya, ya udah. Itu licin juga, penolongnya sendiri susah naik. Akhirnya dia menunggu sama anjingnya. Soalnya kalau ya Allah tuh, Masya Allah. Akhirnya ada yang bantu. Nah, mungkin yang tersisa hanya seorang perempuan. Ya, nggak bisa. Butuh laki-laki. Ini apa? Kalau di bahasa daerah kita rembugan ini. Oh iya, rembugan. Gitu. Iya, betul sekali. Kue. Coba kita lihat Pak, masih lama. Iya, Masya Allah, akhirnya bisa. Oke, Masya Allah, langsung banyak banget. Hampir. Yang perempuan pun juga ikut itu sepertinya. Iya. Kita lihat. Oh. Wow. Namanya berhasil. Berhasil, and finally, ya Allah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Wow. Masya Allah. Ini banyak sekali hikmah dari ini ya, video tayangan ini. Bayangkan Mas Ilham. Itu kan kejadian di luar negeri. Iya betul. Yang tentunya walau alam bisa jadi mereka beragama non-muslim mungkin mayoritas. Mereka seperti itu. Kalau dilihat dari tayangan tadi, mereka mempraktikkan prinsip-prinsip Islam. Betul. Dalam kehidupan mereka. Nah, tentunya malu dong kita. Iya. Ya kan? Kalau kita sendiri sebagai Muslim yang kita menganut agama yang tentunya dibuat-buat diri kita, ini adalah agama yang paling hak dan agama yang rahmatan lil alamin kan, rahmat bagi semua yang ada di bumi ini, termasuk bagi hewan. Tentunya hal-hal seperti ini kan malu kalau kita kalah dari mereka kan. Seharusnya kita bisa lebih. Iya, fastabihul khairat. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Itu salah satu perintah Allah juga kan? Betul sekali. Ya tadi termasuk fastabiqul khairat juga tadi Pak. Iya. Itu padahal dia nggak tahu dalil untuk saling mengasihi sesama manusia, nggak tahu dalilnya. Tapi ya itu tadi kembali ke fitrahnya manusia. Semua agama, semua madhab, semua apapun itu ya sudah menjadi fitrah untuk bisa menyayangi sesama. Kalau bagi saya ada logika yang mungkin juga logika itu bisa muncul di benak Mas Ilham, Mas Syihab ataupun umat Islam yang lainnya ataupun mungkin ya manusia di seluruh dunia ini, bahwa kalau kita bisa menyayangi makhluk yang lain, betul nggak? Kemudian kita berharap bahwa kita menyayangi makhluk yang lain itu selain manusia, kita berharap pahala dari Allah. Tentunya kan kita harus lebih sayang kepada
sesama betul kepada manusia begitu kan. Jadi benar kan prinsipnya, kalau kita menyayangi seperti janjikan Allah, kalau kita menyayangi penduduk bumi, maka kita akan disayangi oleh penduduk langit. Dan juga bukan hanya penduduk langit, kalau kita menyayangi penduduk bumi, insya Allah kita juga akan disayangi sesama penduduk bumi. Seperti Mas Ihab dan Mas Ilham mungkin, iya kan, siapa tahu dengan berbuat baik itu, iya, ada yang tertarik, oh akhlaknya Mas Ihab, akhlaknya Mas Ilham. Baiklah pemirsa, kita akan melihat videonya, kita akan melihat tayangan lagi nih Pak Leo, ya. Mas Ilham langsung aja kita lihat ya, iya kita akan melihat tayangan berikut ini. Nah ini kita lihat, Allah. Ya Allah. Mungkin itu ini perbuatan yang buruk ya, yang tidak perlu ditiru. Ya, tidak boleh ditiru. Ini kita lihat contoh yang memang nggak boleh ditiru. Jadi orang pekerja sampah ini ya saya. Ya. Kerja kebersihan. Ini yang paling sering kita alami. Kita menghadapi malah dibuang kan, iya kan? Mungkin kita juga tanpa sadar merendahkan, berbuat seperti ini bisa jadi loh. Betul. Menyakiti hati tanpa sadar, bisa jadi, apalagi dengan sadar. Coba kita lihat. Tugasnya menyapu jalan kan. Masya Allah. Diberikan bingkisan. Yang harus dilakukan adalah seperti ini. Bukan ngeprank seperti tadi. Iya, nah itu juga masalah prank itu, ya Allah. Iya. Kan waktu itu sempat viral ya di sosial media, ya kan? Itu masalah prank sampah ketika. Ya, bingkisan apa itu ya? Bingkisan sembako, tapi isinya di dalamnya sampah itu, Masya Allah. Itu sangat dolim itu. Iya. Dan itu sayangnya dipublikasikan gitu. Dan banyak yang nonton. Iya, dan banyak yang nonton. Dan viral. Menjadikan pendidikan yang tidak baik kepada masyarakat. Kira-kira kalau bayangan saya itu mudah-mudahan ya tidak sih diampuni, yang bersangkutan sadar kemudian diampuni dosanya. Itu mungkin kalau buat saya dosanya tikel-tikel, berlipat-lipat gitu. Iya. Yang nonton aja luar biasa jengkel kan? Iya. Gitu. Membuat mereka jengkel yang nonton, ya membuat jengkel yang jadi korban, begitu kan? Ya Allah, ya Allah. Mungkin bagi mereka itu suatu candaan. Cuman yang kena tadi, yang kena iya sakit lah Pak. Itu kan otomatis tersakiti itu. Iya. Walaupun mungkin setelah ngeprank gitu kemudian yang minta maaf, tapi kalau saya di prank saya nggak akan terima. Iya betul. Saya akan tuntut secara hukum gitu, karena itu termasuk perbuatan tidak menyenangkan, bukan begitu? Tidak ada haknya. Kalau tahu kan dalilnya? Kalau kita lihat dari para asatidzah, apakah kita ngeprank itu boleh? Kita mengagetkan saudara kita saja? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Betul. Kita mengancam saudara kita, pura-pura mengancam dengan senjata tajam saja tidak boleh kan? Iya, apalagi ngeprank. Iya, bahkan kalau boleh saya cerita, atau kayaknya saya pernah dengar ini, entah benar atau enggak, tolong dianu, karena saya memang belum berkeluarga. Iya. Seorang suami itu ketika mau pulang itu sunahnya mengabari istrinya gitu, biar istrinya itu persiapan. Ya, jadi tidak kaget ketika suaminya pulang. Itu benar nggak? Masya Allah. Kalau masalah dalilnya itu termasuk fikih keluarga ya. Iya. Nah, itu kita punya program di Wisla TV iya. Keluarga. Nah, nanti mungkin Mas Ilham bisa tanyakan. Bisa tanya saja ke Mas Ilham. Saya juga ini berarti sudah tanda-tanda nih Mas. Iya betul sekali, Masya Allah. Soal itu ya. Baiklah pemirsa, mungkin editor Wisal TV, Masya Allah. Bisa juga ini. Masya Allah. Jadi Pak Leo tadi ingin bertanya sebentar, kalau dari segi fotografi atau mungkin Mas Ilham sebagai editor, kalau misalkan tadi yang ngeprank tadi dengan alasan untuk konten itu seperti apa Pak? Jawaban saya cuma satu. Secara hukum itu salah. Karena itu termasuk perbuatan tidak menyenangkan. Kita membohongi orang, menipu orang. Yang pasti kita tidak boleh melakukan itu kan secara hukum. Itu jelas kena bisa minimal kena pidana penistaan,
setahu saya sejak waktu jadi jurnalis itu bahkan kita memotret saja itu ada aturannya. Gitu. Misalnya memotret itu yang tidak ada kaitannya, kita mau foto sebuah event jurnalistik yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum, maka sebaiknya kita itu pada intinya meminta izin atau ridho dari yang bersangkutan. Gitu. Seandainya kemudian ada gambar atau video yang tidak diinginkan oleh yang bersangkutan, apalagi gambar itu gambar keburukan, yang bersangkutan bisa menuntut balik secara hukum. Wong kita diminta komentar ya oleh jurnalis gitu, kita bisa ngomong off the record atau menolaknya, ya kan? Boleh itu menolak. Dan kalau kita terpaksa, kita ternyata besok mengetahui bahwa omongan kita itu dimuat tanpa seizin kita bisa menuntut. Kita dapat hak jawab juga dan sebagainya. Seperti itulah. Jadi tidak ada yang namanya video-video yang untuk panjat sosial, yang kecuali video-video yang untuk panjat sosial itu yang untuk memviralkan konten-konten kita, apalagi apa namanya itu sampai truk goyang, yang sampai kok truk sampai jalan digini-ginikan pada truk itu syarat muatan untuk direkam ya namanya ya, direkam oleh anak-anak, oleh orang di pinggir jalan untuk seneng-seneng begitu kan, untuk tayangan yang konten-konten yang viral itu kan membahayakan. Betul, Masya Allah. Seperti itulah yang harusnya kita hindari. Baiklah, Masya Allah pemirsa. Ini kita masih ada satu tayangan lagi. Seperti apa? Ini tayangan sesama manusia, membantu sesama manusia. Seperti apa? Kita lihat. Nah, itu seorang. Kira-kira kalau di Indonesia ada nggak kejadian seperti ini? Jarang, Pak. Jarang ya. Jarang. Ini tapi polisi di luar negeri atau di Indonesia? Di luar negeri jelas. Lihat aja bagaimana. Di luar negeri. Ini dari platnya aja deh, Pak. Iya, berhentinya rapi sekali. Bis yang lewat juga Tulisannya entah Jepang atau Cina ini ya. Oh iya. Masya Allah. Semoga yang hal seperti ini masih ada di negara kita. Dilaksanakan lah ya sebagai porsinya. Mereka seorang polisi, amanahnya seperti apa ketika ada melihat orang yang itu sudah lanjut usia, udah susah sekali tuh jalan, Pak. Kalaupun tidak polisi lah, kita sebagai manusia biasa ketika kita mampu untuk menolongnya ya tolonglah gitu. Ya karena itu tadi irham man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ketika kita menolong sesama makhluk hidup yang ada di bumi, kita akan disayangi oleh penduduk langit yaitu Allah dan lainnya, malaikat dan lain sebagainya. Dan itu dari hadis tersebut kita bisa mengambil ibrah bahwa kita menyayangi orang itu harus dan tidak ada yang lain, itu memang berharap satu, ridho dari penguasa langit, ridho dari Allah. Kita mungkin bisa sama-sama berbuat baik ya, kita bisa sama-sama menolong hewan, kita sama-sama menolong sesama manusia, tapi menolong yang mau berpahala bagi kita tentunya menolong yang didasari oleh keinginan kita mendapatkan ridho Allah, sayang dari penduduk langit, sayang dari Allah, sayang dari malaikat. Malaikat kalau kita melihat kita berbuat kebaikan, tentu insya Allah mereka akan mendoakan kita kan. Betul sekali. Jangankan secara zahir, kita mendoakan orang lain diam-diam saja. Malaikat mendoakan kita kok, Masya Allah kan. Bagaimana kita menyayangi dalam diam saja, kita mendapat pahalanya. Bagaimana kalau zahir gitu? Secara zahir apalagi begitu. Masya Allah. Baiklah pemirsa, itu dia tayangan-tayangan yang sudah kita simak dari segmen 1 sampai terakhir. Banyak sekali video atau tayangan yang sudah kita tayangkan dan banyak sekali hikmah yang sudah kita petik dari diskusi kita pada episode kali ini bersama para dai kita, ada Pak Leo dan Mas Ilham. Dan juga akhirnya kita harus pamit karena
kita sudah banyak sekali diskusi dengan Pak Leo dan Mas Ilham. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Leo, Mas Ilham juga sudah menemani saya, menemani pemirsa juga dalam menyimak acara Dai Baru Komen ini. Dan bagi pemirsa, tetap saksikan Dai Baru Komen di Wesal TV tercinta ini. Baiklah, akhirnya saya Syihab Imam mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.